Selamat pagi semua. Hari ini kita mau devosi ya. Hari ini judul devosinya adalah batas yang harus dilewati. Masih di dalam Kejadian, kita akan bahas lagi kelanjutannya ya. Sebelumnya kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur hari ini kami mau devosi bersama-sama Tuhan. Walaupun kami dalam keadaan yang terbatas, kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan kami fasilitas yang baik agar kami tetap masih bisa berdevosi dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik secara bersama-sama. Tuhan berkati kami dari awal sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan berdevosi dengan judul devosi batas yang harus dilewati. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian 31. Kejadian 31 ayatnya yang ke-42 ya, sampai ayatnya yang ke-55. Ya, Kejadian 31 ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-55. Ibu Vergi akan bacakan untuk kita semua, anak-anak ikuti dari rumah ya. Oke, ayatnya yang ke-42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ayatnya yang ke-43 di bawah perikop perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak laki-laki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunlah batu ini pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet. Ayatnya yang ke-49. Dan juga Mispah, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. 50. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri dari lain di samping anak-anakku itu, ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Ayat yang terakhir, ayat ke-55. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Oke anak-anak ya, jadi ini masih berlanjut, masih tentang Laban dan juga Yakub. Nah anak-anak, setelah kisah-kisah yang panjang sekali, akhirnya Laban menjadi malu setelah ia mendengar dari mulut Yakub apa yang terjadi selama 20 tahun terakhir dalam hidupnya. Nah, dia tahu bahwa semua yang dimiliki Yakub, Laban tahu semua yang dimiliki Yakub, yaitu istri-istri, kemudian anak-anaknya si Yakub, gitu ya. Bahkan harta benda yang semuanya berasal dari dia telah diterima Yakub dengan kerja keras. Ya, jadi akhirnya Laban sadar bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh Yakub itu adalah hasil kerja kerasnya si Yakub, gitu ya.
Dan dia sendiri sudah lebih dahulu menikmati berkat yang diberikan oleh ayahnya Yakub. Nah, si Laban juga sadar bahwa segala kekayaan, segala ternak yang dimiliki oleh Laban itu juga karena siapa? Karena berkat dari Allahnya si Yakub. Nah, akhirnya Laban sadar ya anak-anak ya. Nah, apa yang akan Laban lakukan setelah dia melihat hal ini? Dia kemudian membiarkan Yakub tetap memiliki semuanya itu dan mengakui Yakub sebagai pemilik yang sah. Nah, akhirnya Laban sadar ya anak-anak ya. Seharusnya Laban sadar sudah sejak lama anak-anak, tetapi dia tidak sadar-sadar, butuh waktu yang lama untuk Laban sadar akan hal itu ya. Nah, kemudian Yakub dan Laban segera mengakhiri perselisihan paham. Jadi mereka berselisih paham, kemudian mereka mencoba mengakhirinya anak-anak. Mereka tidak mau lagi berselisih paham, mereka tidak mau lagi saling mencurigai, tidak mau ya. Kemudian Laban mengakui, walau tidak dengan tulus dan sukarela. Jadi pada waktu itu Laban mengakui tapi tidak dengan tulus anak-anak, tetapi dia kemudian mengakui ya dengan bahwa Yakub adalah orang yang diberkati Tuhan. Jadi Laban akhirnya bilang bahwa yang diberkati Tuhan itu adalah Yakub, dan Laban menyadari itu. Kemudian suatu saat nanti semua umat manusia harus mengakui bahwa Kristus yang diberkati Tuhan. Ya, walaupun banyak orang melakukan hal itu tidak dengan sukarela. Sekarang Tuhan sudah memberikan kehormatan kepada Yakub karena Kristus ya. Walaupun di sini dikatakan bahwa Laban tidak dengan sukarela, tidak dengan tulus, tetapi satu hal yang perlu kita tahu anak-anak, bahwa si Laban juga mengakui bahwa Allahnya Yakub itu adalah Allah yang besar ya. Nah, ini juga akan terjadi kepada manusia-manusia lain nanti anak-anak. Orang-orang juga akan semakin mengenal Kristus ya. Nah, bahkan Laban ingin membuat perjanjian dengan Yakub. Perjanjian apakah itu yang akan dilaksanakan oleh Laban dan Yakub? Nah, jadi si Laban mau buat perjanjian. Yakub setuju tidak? Ya, dia setuju. Dia akan membuat perjanjian. Kemudian Yakub menyiapkan batu sebagai tanda dan meminta kepada sanak saudaranya yang lain untuk mengumpulkan batu-batu. Jadi batu dikumpul-kumpulkan sampai jadi tugu anak-anak. Tugu itu seperti gundukan seperti ini ya, sebagai batas biasanya. Nah, itu adalah tanda perjanjian antara Laban dan juga Yakub ya. Secara bersama mereka menjadikan tumpukan batu itu sebagai tugu dan menjadi saksi atau tanda perjanjian antara si Laban dan juga Yakub ya. Nah, kemudian tugu itu dinamakan Tugu Mispa. Laban meminta kepada Yakub untuk tidak mengambil istri lain selain anak-anak perempuannya. Jadi Laban bilang kepada Yakub tidak boleh mengambil istri lain atau tidak boleh memiliki istri lain kecuali anak-anaknya. Siapa anak-anaknya Laban? Lea dan juga Rahel ya. Kemudian baik Laban maupun Yakub berjanji untuk tidak melewati tugu tersebut. Jadi anak-anak tugu tersebut dibangun untuk batas ya, bahwa Laban tidak boleh melewati batas itu untuk pergi ke tempatnya si Yakub, dan Yakub juga tidak boleh melewati tugu itu yang sebagai batas untuk ke tempatnya si Laban, tidak boleh. Jadi itulah perjanjian mereka. Ya, kedua pria itu, Laban dan juga Yakub, bersumpah untuk mematuhi perjanjian itu. Ya, dengan penegasan bahwa Yakub bersumpah kepada Tuhan yang ditakuti oleh Ishak ayahnya. Setelah itu Yakub mempersembahkan korban bakaran dan melakukan makan bersama untuk menegaskan perjanjian di antara mereka. Jadi akhirnya mereka makan bersama untuk apa? Untuk menegaskan perjanjian ya. Kasih tahu ke orang-orang bahwa mereka punya perjanjian bersama-sama. Nah, anak-anak, dari perjanjian itu akhirnya karena sudah ada batas ya anak-anak ya, Laban dan Yakub itu mempunyai apa ya, kerenggangan. Mereka tuh hubungannya jadi terpisah sangat jauh gitu ya. Nah, jadi mereka sekarang sudah tidak ada lagi perasaan untuk saling dekat, tidak ada. Dan Yakub menepati janjinya. Yakub tidak pernah melewati tugu tersebut dengan niat buruk. Batas-batas tersebut juga dihargai oleh keturunannya. Bukan hanya Yakub, tapi keturunan-keturunannya juga tidak pernah melewati batas itu.
Nah, anak-anak, si Yakub ini adalah orang percaya ya. Orang percaya itu tidak pernah melewati batas yang terdapat antara mereka dan orang yang belum percaya. Ya, itu yang makanya Tuhan memisahkan orang-orang suci ya, tidak bergabung dengan orang-orang yang berbuat dosa. Nah, anak-anak, tetapi Allah bilang bahwa orang percaya harus pergi kepada orang yang belum percaya untuk memberitahukan kabar baik. Nah, di sini artinya apa anak-anak? Saat kita menjadi orang percaya, kita tidak boleh ikut-ikutan menjadi orang-orang yang berbuat dosa dan tidak percaya. Tetapi, kita boleh datang kepada orang-orang tidak percaya untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau seperti itu boleh tidak? Ya, boleh. Itu juga yang dilakukan dalam cerita ini. Nah, anak-anak pada akhirnya pagi-pagi di suatu pagi Laban bangun dengan badan yang segar. Dia mampu mencium cucu-cucunya, mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan juga kepada anak-anak perempuannya, yaitu Lea dan juga Rahel ya. Bersama sanak saudara Laban kembali ke Haran, terpisah dari kehidupan orang-orang yang berada pada lingkaran janji berkat Tuhan. Nah, yang tadinya si Laban tidak mau berpisah, mau ikut terus sama anaknya, akhirnya apa? Mereka terpisah karena memang Laban dan Yakub bukan orang yang dalam satu lingkaran perjanjian Allah. Laban itu bukan yang dimaksud Allah ya. Tapi akhirnya Tuhan membukakan hati Laban, kemudian Laban pergi meninggalkannya ya. Nah, anak-anak, siapa yang bisa bekerja seperti itu? Hanya Allah ya. Nah, anak-anak, ada kabar baik di sini bahwa Kristus yang menyelamatkan agar terus diberitakan tanpa batas ke semua orang ya. Tidak peduli kabar keselamatan dari Kristus ini, tidak peduli suku, bangsa, tidak peduli, karena berita keselamatan ini bisa disampaikan kepada siapapun. Tidak peduli suku apa, dia kaya ataupun tidak, putih ataupun hitam. Jadi siapa yang bisa dapat berkat dari Allah? Dan siapa yang bisa menerima berkat dari janji Allah? Semuanya ya. Bahkan Laban juga akhirnya menyadari bahwa Allahnya Yakub, yaitu Allah kita, juga bisa memberikan berkat kepada dia ya. Padahal Laban bukan orang percaya. Nah, itulah kebesarannya Tuhan kita ya anak-anak ya. Jadi kita mengucap syukur hari ini karena kita dapat satu kabar baik lagi, diingatkan lagi bahwa apa? Bahwa Allah itu bisa memberikan berkat kepada siapapun. Kita sebagai orang percaya, tugasnya apa? Memberitakan keselamatan itu kepada siapa? Orang-orang yang belum percaya. Oke? Hari ini segitu saja devosi dari Ibu Vergi. Jangan lupa tulis refleksinya ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur hari ini kami sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami semakin hari semakin menjadi anak-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan pimpin dan sertai. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.